Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kata kelasnya di sini? Bisa dipimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Allah Taala dan terima kasih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi saya absen terlebih dahulu, jadi dengarkan namanya baik-baik. Yang pertama, Abdi. Izin. Izin kenapa nih? Pulang kampung. Iya. Angga Dewa. Alfa. Masuk. Bagaimana tadi? Angga Dewa. Sudah. Arlan. Adib. Dirga Prabowo. Alfa. Edwin. Adib. Farel Laparandengi. Alfa. Gerald. Adib. Sakit. Ma'ruf. Alfa. Matalata Mansur. Adib. Izin kemana? Awal. Hah? Awal. Perwali. Ada urusan. Muhammad Fatir. Muhammad Haikal. Muhammad Ramadan. Alfa. Rivaldi. Wandi. Mana? Rivanda. Wulandari. Revani Yuliana. Mana? Indi Ramadhani. Hestia Ningsi. Mayaski Danaca. Lydia Sapitri. Sakit. Fima Ramadhani. Mawar. Widaningsi. Mana? Nur Fajrina. Winda. Putri Aulia. Dan Rizka. Nah, jadi sebelum kita ke materi inti, yaitu tentang vulkanisme dan seismik, kita akan flashback terlebih dahulu tentang materi kemarin, yaitu apa? Dari kemarin, ada yang masih ingat? Tentang tenaga apa? Tenaga tenaga eksogen. Di sini ada yang masih tahu apa itu tenaga eksogen? Nah, ada yang masih ingat apa itu tenaga eksogen? Dan masih ingat? Tidak ada. Jadi tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kemudian jenis-jenis tenaga eksogen ada 3. Ada yang masih ingat itu? Jenis-jenisnya? Nah, berlakukan. Apa lagi? Nah, kemudian? Atau sedimentasi. Kemudian berdasarkan sumbernya, tenaga eksogen ini bersumber dari 4. Ada yang masih ingat? Apa saja sumber-sumber tenaga eksogen? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Jadi sumber-sumber tenaga eksogen itu ada 4. Yang pertama itu adalah air, baik itu berupa hujan maupun air yang mengalir. Kemudian yaitu atmosfer, baik itu perubahan udara maupun suhu. Kemudian yang ketiga itu adalah gelombang air laut. Nah, dan yang terakhir adalah organisme, berupa jasa teknik, tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, kemudian kita masuk di materi inti, yaitu vulkanisme dan seisme. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini adalah harus yang kita ketahui di pelajaran kali ini. Yang pertama itu mengetahui proses vulkanisme. Yang kedua, menunjukkan bentuk dan tipe persebaran gunung api. Yang ketiga, mengetahui tipe letusan gunung api dan material hasil erupsi gunung api. Yang keempat, mengetahui proses seisme
dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, mengetahui jenis-jenis gempa bumi. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada pelajaran kali ini. Nah, di sini ada pengertian dari vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Apa? Nah, jadi vulkanisme itu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi terjadi dalam dua kemungkinan. Di sini terdapat intrusi dan ekstrusi magma. Nah, ada yang perbedaan antara intrusi dan ekstrusi di sini. Ada yang perbedaannya? Intrusi dan ekstrusi magma. Tidak ada. Jadi intrusi ini adalah yang ini, intrusi. Jadi proses keluarnya magma dari dalam bumi, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, bisa dilihat posisinya dia ini di bawah. Sedangkan ekstrusi magma, keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Jadi inilah ekstrusi magma. Magmanya keluar sampai ke permukaan bumi. Sedangkan intrusi tidak sampai. Jadi itulah perbedaan dari intrusi dan ekstrusi magma. Bagaimana? Paham sampai sini? Lanjut. Kemudian erupsi linear. Nah, erupsi linear lagi Mount Islandia tanggal 8 Juni 1783. Jadi ini adalah contoh erupsi linear. Jadi erupsi linear ini adalah keluarnya magma dari dalam bumi melalui retakan-retakan perbatuan. Nah, bisa dilihat di sini adalah magma yang dimana magma ini keluar dari retakan-retakan pada batuan. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Ini adalah batuan yang mengalami peretakan. Nah, jadi retakannya itu akan keluar magma. Ini contohnya ada retakan di sini. Jadi magma yang keluar. Ini adalah contoh erupsi linear. Yang dimana erupsi linear itu keluarnya magma dari retakan pada bebatuan. Nah, kemudian erupsi sentral. Erupsi sentral adalah keluarnya magma dari dalam bumi melalui satu titik sentral. Biasanya magma yang keluar dengan cara erupsi sentral keluar melalui terusan secundang saja atau keluar melalui retakan akibat gerakan horizontal yang ada di bumi. Selain itu, erupsi sentral sangat bergantung pada letak dan ukuran kepundang serta kedalaman dari dapur magma. Nah, yang digarisbawahi di sini yaitu kepundang. Ada yang tahu apa itu kepundang? Nah, jadi kepundang itu adalah kayak pipa, tempat keluarnya magma. Saya gambarkan ini. Jadi ini gunung berapi. Nah, umpamanya dapur magma di sini. Dia itu mempunyai kepundang kayak begini, berbentuk pipa. Jadi ini adalah tempat keluarnya magma. Ini yang disebut dengan kepundang pipa. Oke? Oke? Nah, jadi ini adalah contoh dari kepundang pipa keluarnya magma. Kemudian bentuk gunung api. Yang pertama adalah gunung perisai. Gunung api ini adalah gunung berbentuk tameng atau perisai dan memiliki lereng yang landai. Material yang dikeluarkan gunung api perisai pada waktu terjadi erupsi berupa lava yang sangat cair. Contoh gunung api perisai yaitu Monolea, Monokea, dan Kilauea. Nah, bisa dilihat pada gambar samping ini adalah bentuk gunung api perisai. Nah ini, betulnya kayak perisai. Pernah lihat penutup presto? Nah, presto, pernah lihat? Mesti ada presto? Pernah tak? Nah, pernah lihat tutupnya tak? Nah, kayak tameng, jadi begini tutupnya presto. Seperti gunung api perisai. Itu diandaikan sebagai presto. Kemudian gunung api strato. Gunung api strato berbentuk seperti karucut. Material yang dikeluarkan waktu terjadi erupsi bersifat selang-seling antara lava cair dan lava kental. Akibatnya, material yang dikeluarkan makin menumpuk dan makin lama bertambah tinggi. Contohnya, Gunung Kerinci di Sumatera. Nah,
Bisa dilihat pada gambar yang samping ini adalah contoh gunung api strato. Ini contoh gunung api strato. Ini contohnya tadi, Kepundan. Ini contoh Kepundan tadi ini, seperti pipa, tempat keluarnya magma. Kepundan ini juga Kepundan. Kemudian gunung api Mar. Gunung api Mar yaitu gunung api yang letusannya sangat kuat sehingga berbentuk lubang Kepundan yang berbentuk corong. Contohnya Gunung Rinjani dan Pericutin atau yang ada di Meksiko. Apabila dinding corong Kepundan tidak dapat ditembus, maka akan terbentuk danau kawah. Nah, ini contohnya lagi Kepundan. Tapi ini bentuknya agak corong, seperti kawah melebar begini. Nah, itu contoh Kepundan yang ada di Gunung Rinjani. Kemudian tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu tipe letusan gunung Hawaii. Adalah lava yang dikeluarkan bersifat cair dan mengalir ke segala arah. Bentuk gunung yang dihasilkan berupa menyerupai perisai. Contoh Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea di Hawaii. Nah, dari ini adalah contoh gunung Hawaii, yang dimana keluarnya magma dia itu menyebar, dan ini menyebar, dan begini dia menyebar dia ke permukaan. Kemudian tipe Stromboli, yaitu lavanya encer, tekanan gas sedang, sumber magma dangkal, letusan gunung berupa semburan gas dengan bawah magma, disertai dengan bom dan lapili. Jadi nomor 2 ini adalah tipe Stromboli. Bisa dilihat tipe ledakannya di sini sangat tinggi dibanding dengan gunung Hawaii. Kemudian tipe Volcano. Cairan magma kental dan dapur magma bervariasi dari dangkal hingga dalam, daya rusak cukup besar. Contohnya Gunung Semeru dan Etna. Nah, bisa dilihat di gambar nomor 3 ini adalah contoh tipe gunung volcano. Kemudian nomor 4, tipe Merapi. Lavanya kental, sumber magma dangkal, tekanan gas dari kawah yang retak. Letusan ini sangat berbahaya bagi penduduk sekitarnya. Nah, ini adalah contoh dari tipe Merapi dan nomor 4 ini, tipe Merapi. Kemudian tipe Peret. Nah, ini contohnya tipe Peret yang nomor 5. Kemudian tipe letusan Pele yang nomor 6, yang ini. Kemudian nomor 7 letusan tipe Saint Vincent yang ini. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu material hasil erupsi, material yang dikeluarkan. Yang pertama itu adalah materi padat, material padat. Material padat biasa disebut dengan piroklastik dan eflata. Nah, yang pertama ini adalah bom. Material yang pertama yang dikeluarkan oleh gunung api yang pertama itu adalah bom. Nah, bomnya itu yang ini, batuan yang besar. Pernah itu seperti begini. Nah, ini disebut dengan bom. Kemudian lapili. Apa itu lapili? Lapili juga adalah batuan, tapi ukurannya itu cukup besar, tapi tidak sebesar begini. Pernah lihat fondasi? Nah, itu disebut dengan batuan lapili, material yang dikeluarkan oleh gunung api. Kemudian kerikil dan pasir. Nah, pasti tahu lah kerikil dan pasir bagaimana bentuknya, kan? Kemudian debu dan abu vulkanis. Nah, ini debu dan abu vulkanis. Kemudian nomor 2, material cair. Yang pertama adalah lava, dan kedua lahar. Nah, di sini ada yang perbedaannya lava dan lahar. Nah, dan tahu. Jadi lava itu keluarnya magma dari dalam bumi, kemudian sampai ke permukaan bumi, itu disebut dengan lava. Sedangkan lahar, pada saat keluarnya magma ini dari permukaan bumi dan bercampur dengan bebatuan, pasir dan debu, maka disebut dengan lahar. Itu perbedaannya.
Jadi lahar itu campuran dia, bercampur sama batuan, debu, dan pasir. Itu disebut dengan lahar, karena bercampur. Kemudian lahar panas dan lahar dingin. Nah, di sini ada lahar dingin. Pasti diuntuk, nah kenapa masalah lahar dingin ini? Padahal lahar panas. Ada yang tahu kenapa? Kenapa lahar ini bisa dingin? Nah, ada yang tahu? Hah? Penguapan. Jadi lahar ini bisa dingin karena di saat keluarnya lahar terjadi hujan, maka lahar ini akan dingin karena tercampur dengan cairan tersebut dari hujan. Nah, tentunya lahar dingin ini sangat berbahaya karena akan mengakibatkan yang namanya banjir bandang. Maka kalau ada gunung api itu direkomendasikan untuk masyarakat saat terjadi meletusnya gunung berapi harus mengungsi, menjauhi yang namanya gunung berapi. Karena ini laharnya sangat berbahaya, lahar dingin, karena akan menyebabkan banjir bandang laharnya. Kemudian material gas atau eksalasi. Yang pertama asam sulfida H2S, asam sulfat H2S04, karbon dioksida dan klorin. Pastinya gas-gas ini sangat berbahaya apabila dihirup. Yang pertama itu yang paling berbahaya itu karena akan menyebabkan susahnya pernapasan. Nah, itu adalah dampak atau bahayanya gas-gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Kemudian apa? Dampak gunung api. Yang pertama, dampak positif. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Nah, ini gunung api. Maka tidak heran kalau di sekitar gunung api itu banyak pertanian, sayur-sayuran. Karena apa? Debu yang dikeluarkan oleh gunung api itu sangat subur, bagus untuk tanaman, seperti sayuran-sayuran tersebut. Bisa lihat kok. Kemudian, material yang dikeluarkan saat terjadi letusan dapat berupa pasir, kerikil, dan batu-batu besar yang merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bangunan. Nah, ini contohnya. Makanya itu kalau di sekitar gunung itu sering terjadi begini, penyerukan atau area sekitar tambang di pegunungan, khususnya gunung berapi, karena banyak sekali material yang bermanfaat seperti adanya batu tersebut untuk kebutuhan pembangunan dan lain-lain. Kemudian magma yang keluar banyak mengandung mineral, logam, dan barang tambang lainnya. Oleh karena itu banyak ditemukan barang tambang di sekitar daerah gunung berapi. Nah, ini kemudian tambang. Kenapa bisa? Pertanyaannya, kenapa bisa barang tambang ini atau mineral logam ini banyak di sekitar gunung berapi? Jadi pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Kenapa di daerah gunung berapi itu mineral logam itu banyak di sekitar gunung berapi? Nggak tahu? Nggak tahu? Jadi karena kan gunung berapi itu meletus, umpamanya gunung berapi ini tanah, umpamanya ini ada barang tambang sini apalah, nikel apa semacamnya yang bisa dimanfaatkan contohnya. Kemudian saat gunung berapi meletus, otomatis ini terangkat naik, ini terangkat, ini terangkat, kemudian ada yang keluar, ada pula yang semakin naik ke permukaan bumi. Nah, bawahnya singkat, ini barang tambang di sini. Di saat terjadi letusan gunung berapi, otomatis dia akan naik begini. Karena apa? Letusan tersebut membawa naik material tersebut. Toh? Otomatis di daerah gunung berapi banyak sekali pertambangan. Karena ini barang tambang yang di dalam gunung berapi itu semakin mendekat ke permukaan. Nah, kemudian daerah yang bergunung api biasanya merupakan daerah tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan wisata. Nah, ini wisata. Istilahnya sekarang pergi healing. Bisa lihat di sini, orang pergi berwisata di gunung. Siapa yang ngerasain dari sini? Nggak ada. Terus mana siapa? Mama. Kemudian dampak negatif. Yang pertama,
gunung api mengeluarkan lava pijar yang dapat menghanguskan sesuatu yang dilaluinya. Nah, ini lava pijar. Jadi kalau ada gunung api yang meletus, pergi menjauh, karena ini lava pijarnya sangat berbahaya. Biar anunya ini, asapnya ini sangat panas. Jadi kalau terkena ini, aduh, bahaya sekali. Ini mengungsi. Kemudian gunung api saat meletus juga dapat mengeluarkan gas yang sangat panas dan dapat terbentuk awan panas. Awan tersebut dapat menghanguskan sesuatu yang dilaluinya. Nah ini awan, dan inilah ini awan ini. Awan ini sangat panas ini. Dan inilah debunya, debu gunung berapi, dan dimana sangat berbahaya. Contohnya apa? Kehilangan apa? Dampaknya kehilangan nyawa, kehilangan rumah, harta benda, kehilangan orang disayangi. Kemudian nomor 3, pada gunung api tertentu terdapat kawah. Nah, dan pada saat letusan lava pijar bertemu dengan air yang terdapat di kawah dan membentuk lahar panas yang dengan cepat menghancurkan makhluk hidup yang dilaluinya. Ini. Jadi ini contohnya yang kedua. Orang pergi mengungsi. Karena apa? Ini rumahnya sudah hancur karena letusan gunung berapi. Kemudian ini adalah kawah. Nah ini, pernah lihat tuh di gunung berapi itu ada orang yang mengangkat batu di gunung mana gitu, di Jawa itu, yang tambangnya itu, yang tambangnya digunakan untuk perekonomian. Nah itu. Kemudian gempa bumi atau seisme. Energi dari dalam bumi. Nah ini definisi dari gempa bumi. Apa definisinya gempa bumi? Siapa yang bisa bahas ini? Energi dari dalam bumi. Nah, jadi gempa bumi itu adalah energi dari dalam bumi yang terlepas mengakibatkan getaran yang hebat di permukaan bumi. Getaran kulit bumi inilah yang disebut dengan gempa bumi. Nah, kemudian jenis gempa bumi ada 3. Yang pertama adalah gempa bumi vulkanis. Gempa bumi vulkanis disebabkan oleh gunung berapi. Biasanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar gunung berapi. Nah ini tadi gempa bumi berapi ini. Kemudian gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lapisan kulit bumi karena adanya pelepasan energi secara potensial di daerah subduksi. Daerah yang sering dilanda gempa bumi tektonik adalah daerah-daerah yang terletak pada zona subduksi. Nah ini yang terjadi kemarin pada tahun 2000 berapa? Nah, itulah contoh gempa bumi tektonik. Kemudian gempa bumi runtuhan atau terbang. Gempa bumi runtuhan atau terbang disebabkan oleh runtuhnya sebuah kapur atau longsor hanya dirasakan oleh penduduk di sekitarnya. Nah, jadi gunung gempa bumi runtuhan ini adalah gempa bumi yang pemain longsor dan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tidak mungkin ditonton longsor di sini juga merasakan tuh. Tidak mungkin tuh. Nah, ini contohnya. Ada bertanya? Kau siapa tuh? Ali. Siapa ini? Ali. Ada yang bertanya? Tidak ada? Saya kira kagaknya wanita. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Nah, tentang vulkanisme dan seisme.
Ada yang bisa? Tidak ada. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu vulkanisme adalah keluarnya magma dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Kemudian ada instruksi dan ekstruksi. Kemudian juga ada dampak positif dan negatif. Kemudian di seismik juga atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi, getaran yang terjadi dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Kemudian seismik terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, dan gempa bumi vulkanik. Nah, jadi ini adalah soal di atas soalnya. Nah, ini dicatat, kemudian dikumpul di depan. Bisa? Nah, kalau begitu, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.